Selamat berjumpa kembali sahabat My Salva Podcast Korops 4 Surabaya, produksi multimedia Korops 4 Surabaya. Saat ini kita akan bersama membahas satu topik yang menarik dengan tema seberapa besar keterlibatan kesenian daerah di dalam gereja. Sebagaimana kita tahu, bangsa kita Indonesia terkenal oleh beragam suku dan budaya. Menjadi menarik karena Gereja Bala Keselamatan hadir melayani di 20 provinsi, tersebar dari Sabang hingga Merauke yang memiliki banyak ragam budaya yang berbeda-beda. Dan salah satu metode pelayanan penginjilan lintas budaya yang dilakukan oleh Gereja Bala Keselamatan adalah melalui kesenian atau musik tradisional. Pada hakikatnya musik daerah adalah musik yang tumbuh dan berkembang di Nusantara, di mana di masing-masing daerah sebenarnya memiliki musik tradisionalnya sendiri. Sebagai contoh, gamelan di Jawa Timur, di Jawa Tengah, dan di Bali, kemudian angklung di Jawa Barat, kolintang di Sulawesi Utara, gondang di Sumatera Utara, keroncong di Pulau Jawa, dan masih ada banyak lagi musik-musik tradisional di daerah-daerah yang lain. Tetapi pada saat ini musik-musik tradisional tersebut tidak terlalu menarik perhatian, khususnya di gereja. Karena sekalipun kebudayaan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, di mana kebudayaan dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, dengan demikian kebudayaan dapat lestari, diperlukan keterlibatan dari pihak masyarakat dan juga gereja untuk dapat melestarikannya, agar kebudayaan ini tidak menjadi punah begitu saja. Sebagaimana negara kita sangat menjunjung tinggi akan kelestarian budaya di masing-masing daerah, maka pada episode yang kelima ini kita akan berdiskusi dengan para relawan yang saat ini masih aktif bergerak dalam bidang musik tradisional. Kita akan menanyakan sejauh mana dukungan dari pihak gereja terhadap musik tradisional ini. Di mana sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini penguasaan alat musik tradisional kurang diminati oleh generasi muda. Karena saat ini generasi muda dan remaja lebih menggemari alat-alat musik modern seperti gitar listrik, saksofon, biola, dan juga alat musik modern yang lain. Walaupun tidak bisa kita pungkiri bahwa alat musik kontemporer menjadi pilihan yang menarik bagi kaum muda gereja, tapi bagi masyarakat tradisional, musik tradisional masih menjadi pilihan yang efektif untuk sebuah penginjilan. Saat ini sudah bergabung bersama dengan saya 3 orang narasumber yang akan menyampaikan banyak hal yang menarik mengenai perkembangan dan pengaruh musik tradisional dalam gereja di daerah. Sudah bergabung dengan kita pada saat ini narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Max Baginda. Shalom Bapak Max Baginda, apa kabar Bapak? Puji Tuhan, kabar baik. Puji Tuhan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Beliau ini adalah pelatih musik bambu di Gereja Bala Keselamatan Korops Wotwar Palu, Sulawesi Tengah. Senang Bapak bisa bergabung bersama kami pada saat ini. Bapak, ada sedikit yang ingin kami ketahui, bagaimana cerita awal mula ketika Bapak menggemari dan menguasai musik bambu. Lalu selama ini ketika Bapak melatih grup musik bambu itu sudah di mana saja? Apakah hanya di gereja setempat atau mungkin pernah melatih di tempat lain atau ada prestasi mungkin yang pernah diraih? Mungkin Bapak bisa bagikan kepada kami pada saat ini. Terima kasih sebelumnya. Ya, baik. Terima kasih. Sangat menarik pertanyaannya. Ya, berbicara tentang musik bambu, sebenarnya ini awal-awalnya dari orang tua juga, dari orang tua saya. Nah, Pak Ernest, almarhum Ernest Baginda. Awalnya musik bambu ini, awal berdirinya itu pertama di Gereja Bala Keselamatan Kors Berdikari, Palolo. Nah,
Dengan pengembangan selanjutnya, maka musik ini berkembang terus. Jadi dia tidak hanya berkembang di gereja, tapi dia berkembang sampai ke pemerintah, bahkan sampai luar daerah untuk pengembangannya. Jadi musik bambu yang awal-awalnya ini adalah musik bambu Korok Berdikari, bahkan musik bambu ini sudah kategori untuk tingkat Sulawesi Tengah, mereka adalah yang terbaik. Mereka adalah musik bambu yang terbaik, bahkan puji Tuhan beberapa kali acara-acara bala keselamatan juga mereka sering menghadiri kongres baik di Jakarta, bahkan terakhir kemarin tahun 2015 di London, musik bambu ini. Ya. Selanjutnya dengan berkembang terus, maka saya coba kembangkan lagi. Kebetulan sebenarnya bestek kita juga seperti saya awalnya memang saya dari pelatih marching band, brass band. Ya, selanjutnya teknik dari musik bambu ini sebenarnya saya kolaborasikan dengan musik-musik modern. Jadi seperti ada juga yang kita namakan bass, tuba, saxophone, klarinet, bahkan teknik mainnya pun itu saya untuk sekarang ini saya kembangkan lagi dengan teknik main dari brass band untuk lagu-lagu bala keselamatan. Dan ini saya arrangement kembali, saya lihat kembali sesuai kebutuhan bambu kita, walaupun tidak semua bisa kita ambil musik bambunya arrangementnya ini, tapi saya melihat mana yang bisa saya kombinasi atau kolaborasikan. Nah itu yang saya ambil nada-nadanya. Ya, jadi berbeda dengan musik-musik bambu yang ada. Kalau musik bambu yang lain memang yang berkembang di Sulawesi Tengah di korps-korps yang ada, memang itu sangat-sangat terbatas musiknya. Tapi kalau yang musik bambu yang kita kembangkan karena memang saya combine juga secara teori. Gitu. Terus terlepas dari itu, kebetulan saya juga salah satu pegawai di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, dan memang bestek saya juga untuk mengembangkan seni, baik seni modern, seni tradisi, bahkan sampai paduan suara. Sehingga ini saya kembangkan terus, saya kolaborasi terus sampai biasanya saya kolaborasikan pun dengan alat tradisi. Kalau yang di Jawa itu ada gamelan, kalau di Palu sini ada kakula. Nah ini musik tradisi ini juga saya kolaborasikan ke dalam untuk main berkolaborasi dengan musik bambu. Namun karena saya sendiri juga berjemaat di Koros Wotwar, di sisi lain juga saya kebetulan dipercayakan sebagai sekretaris Koros Wotwar, sehingga saya berpikir, saya sampaikan ke jemaat, ngapain kita di sini punya sumber daya, coba kita kembangkan musik bambu ini. Karena saya pikir sangat penting untuk pengembangan dalam pelayanan Tuhan. Karena ini untuk menunjang juga pelayanan Tuhan yang kita lakukan. Sehingga seperti pengalaman saya, ada orang yang kurang aktif, namun karena mereka sudah aktif di musik bambu, sehingga mereka yang tadinya malu untuk melakukan kesaksian atau berkembang tampil ke depan, karena musik bambu mereka sudah bisa bersaksi untuk mainkan musik bambu itu. Jadi saya pikir kalau berbicara untuk pengembangan musik sendiri, ini memang awalnya dari Gereja Bala Keselamatan Korps Berdikari. Itu tahun 92. Kalau berbicara prestasi, setiap tahun kemarin ada festival event di Provinsi Sulawesi Tengah, mereka selalu menjadi yang terbaik, puji Tuhan. Nah, sehingga kemarin pernah yang saya ceritakan kembali pada 2015 ada seleksi dari kantor pusat dari KPI sekalipun untuk menyeleksi musik mana yang bisa untuk dikirim untuk main diundang acara kongres 150 tahun Bala Keselamatan di London. Maka saya kemarin dihubungi langsung, coba mempersiapkan, ya saya bentuk, saya buat semua secara arrangement dan komposisi dari para pemain, dan itu kami kirim melalui video langsung KPI. Jadi puji Tuhan, begitu diseleksi ternyata mereka terpilih. Sehingga itulah yang akhir bukan akhir dari apa, tapi akhir dari apa yang selama ini sudah kita perbuat. Dan tepat waktu Tuhan, hasilnya Tuhan telah berkati. Jadi untuk berbicara kesaksian dan semua sudah bisa menjadi saksi, baik bagi saya sendiri maupun untuk orang yang lebih bisa melihat lagi orang-orang luar. Jadi sekali lagi,
sekarang berbicara musik bambu ini, selain pelayanan di gereja, ini juga di pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah Kota Palu, ini juga ikut berkecimpung ke dalamnya. Selain itu, kita persiapkan juga untuk persiapan pujian-pujian ke gereja. Tinggal kita lihat saja seperti apa jenis yang kita butuhkan. Terima kasih, itu dulu sementara. Baik, terima kasih banyak Pak Max Baginda. Ini artinya bahwa minat daripada jemaat, kemudian masyarakat luas, bahkan ada andil aktif dari pemerintah untuk musik bambu ini sangat besar ya Pak ya. Luar biasa sekali, luar biasa. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana suka dukanya Bapak untuk melatih musik bambu? Karena saya tahu bahwa musik bambu ini tidak mudah ya, tidak semua orang bisa memainkannya. Meskipun ketika saya lihat musik ini nampak menarik, mudah, tapi saya yakin itu tidak mudah. Bagaimana suka duka Bapak untuk melatih musik bambu, dan kemudian upaya dan harapan apa supaya musik tradisional ini ada penerusnya, khususnya di kalangan kaum muda gereja? Oh ya, baik. Berbicara untuk melatih musik bambu, memang tadinya ya, karena memang ini diminati, pada umumnya yang minati musik bambu ini selalu orang-orang tua, bahkan orang tua yang sudah lanjut usianya. Dan untuk kaum anak-anak muda atau milenial istilahnya itu, mereka kurang berminat untuk musik bambu itu sendiri. Sehingga saya coba untuk melakukan terobosan musik bambu ini, saya angkat untuk menjadi suatu pertunjukan dalam bentuk orkestra. Arrangementnya saya lakukan secara kreatif, saya kreatifkan mereka arrangementnya, bagaimana cara supaya mereka bisa berminat. Sehingga teknik latihannya pun saya melakukan dengan cara saya lakukan untuk penyesuaian teori musiknya gitu. Sehingga mereka punya minat untuk belajar, ternyata musik, walaupun musik tradisi, ternyata ada teori musik di dalamnya. Jadi salah satu itu yang saya gunakan, ternyata anak-anak muda jadi berminat. Mereka berminat, mereka sampaikan, nah kita kok ini, kalau kita latihan musik bambu berarti kita sudah bisa baca not juga. Nah, kadang walaupun untuk menggunakan itu kita kadang memakai ada not balok juga, kadang saya pakai not angka, ya tinggal mana yang mereka bisa terima, saya kasih pilihan, sehingga di dalamnya ada pembelajaran di dalamnya. Jadi puji Tuhan sekarang juga di Korops Wotwar sendiri yang sementara saya kembangkan sekarang, saya sementara latih sekarang, kurang lebih ini sudah jalan 3 bulanan ya kalau untuk rutinnya. Walaupun Desember kemarin kita sempat ini karena istirahat dulu, tapi ternyata saya lihat dengan teknik-teknik yang saya lakukan, sekarang pemain di Korops Wotwar itu anak-anak GPS ikut. Wah, Ada luar biasa. anak-anak GPS ikut untuk latihan-latihan itu. Karena tadi ternyata mereka sampaikan ke saya sebagai pelatih, mereka sampaikan ternyata musik bambu ini asik. Karena selama ini yang mereka lihat ya namanya kalau musik tradisional terus kita kelola secara tradisional juga agak susah. Nah, otomatis kita harus kembangkan. Bagaimana kita kembangkan? Kita kreatifkan musik bambunya, sehingga kreativitas yang kita timbulkan, dan memang itu murni. Murni itu adalah hal yang memang kita ciptakan sendiri. Nah, di samping itu saya juga mempersiapkan anak-anak muda yang ada itu, mereka sekarang untuk latihan, bahkan ke depan mereka, saya harapkan mereka bisa untuk melanjutkan seperti itu. Dan memang sangat sulit memang untuk mencari pelatihnya. Untuk pelatih musik bambu ini sangat-sangat sulit. Sehingga walaupun tadi saya ulang lagi. Jadi sebenarnya itu basic saya itu dari brass band, saya pelatih marching band juga gitu. Alat-alat brass. Nah, itu modal itu yang saya kawinkan untuk masuk ke situ. Saya kolaborasikan gimana cara main brass bandnya, main bassnya, main trombon, ada saksofonnya juga. Nah, itu saya kembangkan, saya kreatifkan ke mereka, bahkan saya coba untuk menciptakan alat-alat yang bisa kita gunakan sehingga bisa menarik. Jadi ya seperti itu cara-cara saya untuk mengembangkan
Ya. Menarik sekali Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa tidak mudah untuk mencari pelatih bagi grup musik bambu. Kemudian mungkin Bapak punya metode atau cara bagaimana supaya kelak ada pelatih yang akan menggantikan Bapak. Kira-kira rencana Bapak seperti apa? Pertama begini, kalau berbicara musik ini, yang pertama itu tidak terlepas dari talenta. Berbicara karena tidak bisa kita hanya latih, sekedar latih untuk mempersiapkan, tapi mereka hanya sekedar main saja. Tapi mereka juga mereka pertama harus bisa menguasai, kedua mereka bisa melatih. Pada dasarnya mereka punya feeling untuk melakukan bagaimana cara pemain untuk jenjang-jenjang untuk pelatih. Sehingga saya juga tetap memberikan secara teori-teori, sehingga bahkan kemarin melalui kegiatan pemerintah juga yang saya lakukan sendiri, saya buatkan workshop dan yang saya libatkan juga orang-orang gereja gitu. Sehingga workshop bagaimana cara melatih, bagaimana cara untuk menjadi pemain. Nah, itu cara-cara yang sudah saya lakukan. Bahkan kemarin saya sempat juga disampaikan untuk pengembangan di divisi Kulawi, saya sempat juga disampaikan untuk diminta waktu untuk menjadi pemateri untuk memberikan workshop bagi pelatih-pelatih, calon pelatih atau pemain yang ada di divisi Kulawi. Jadi saya pikir itu yang memang perlu. Dan saya juga punya pengalaman, ternyata musik bambu ini sudah, yang saya sudah tangani yang di Palolo pun, ini kurang lebih sudah 30-an tahun. Tapi untuk jadi pelatih mereka memang tidak bisa untuk jadi pelatih itu. Ya. Dan memang kita perlukan juga sumber daya manusianya. Bagaimana cara-cara untuk melatih, apalagi musik yang saya lakukan ini bukan sekedar tradisional dia, tapi memang di dalamnya juga bisa saya katakan full teori musiknya ada. Sehingga kita butuhkan juga anak-anak muda yang memang betul-betul mau untuk dipersiapkan. Ya, saya kira itu dulu, Mbak. Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya Pak ya. Kita berdoa bersama-sama semoga kerinduan Bapak untuk kelak akan ada pelatih-pelatih brass band supaya musik bambu supaya kelak grup musik bambu di Sulawesi Tengah ini akan lestari, bahkan akan lebih banyak lagi diminati. Pertanyaan terakhir mungkin dari saya Pak. Kalau tadi dari pihak Bapak punya kerinduan yang besar, kemudian dari masyarakat, dari jemaat, ada minat juga yang besar. Kemudian pertanyaan saya, bagaimana keterlibatan gereja? Apakah gereja-gereja di Sulawesi Tengah menyambut baik, kemudian mereka juga ada respon aktif untuk mungkin jemaatnya atau diikut sertakan atau diaktifkan kembali atau seperti itu, atau bagaimana? Kira-kira bagaimana respon gereja-gereja di sana menurut Bapak? Kalau respon-respon gereja, sebenarnya itu sangat antusias respon-respon gereja untuk itu. Cuma sekarang tadi kembalinya ke jemaat-jemaatnya yang ingin bergabung untuk bermainkan musik itu. Untuk kalangan bala keselamatan pun di Palu ini, gereja-gereja itu ada berapa kemarin yang sudah sempat, seperti di Korps 2 sendiri, Korps 2 Palu juga sempat saya bina juga, latih bersama. Tapi memang itu tadi, karena memang kita membutuhkan orang yang memang punya komitmen. Tapi pada prinsipnya, gereja-gereja itu sangat terbuka untuk pelayanan seperti ini. Nah, cuma kebetulan sekarang karena saya ada di Korps Botbat, saya sampaikan ke teman-teman, lah saya ada di sini. Gimana kita bisa bentuk musik bambu ini. Nah sudah, jadi saya ya kebetulan seperti sekarang saya kembangkan di Botbat. Kalau gereja-gereja bala keselamatan yang lain itu belum ada. Apalagi Osir juga ya sangat mendukung untuk itu. Itu makanya kita lakukanlah untuk itu. Tapi pada prinsipnya kalau untuk pengembangan musik bambu khususnya itu semua, karena saya memang sering dihubungi gitu, opsir sering hubungi gimana kalau lihat
ada tampilan, atau kemarin kita selesai lakukan di HUT Bala Keselamatan tahun kemarin, ya sudah ada lomba juga. Habis itu ya ofisial antusias untuk minta itu. Cuma yang memang kita perlukan juga keterlibatan dari jemaat-jemaat itu sendiri. Ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Max Baginda, karena Bapak memiliki bukan hanya kerinduan tetapi juga memiliki ilmu yang luar biasa ya, khususnya untuk musik bambu. Dan kita doakan bersama semoga suatu saat akan ada talent-talent baru yang bukan hanya mahir bermusik tetapi juga memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan melalui musik tradisional. Terima kasih banyak Pak Max Baginda untuk ilmu dan juga informasi yang menarik yang sudah dibagikan bersama lewat podcast pada sesi ini. Saya percaya Tuhan Yesus akan terus pakai Bapak, memberkati Bapak dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dan musik bambu khususnya di Sulawesi Tengah dan juga di mana-mana tempat itu akan menjadi berkat luar biasa, menjadi salah satu sarana penginjilan lintas budaya. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Berikut kita akan mendengarkan bersama persembahan Orkes Musik Keroncong Korops 4 Surabaya, pimpinan Bapak Sutrisno dengan lagu yang berjudul Bawalah Persembahanmu. Medan
suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu, lenyaplah kesan hampa gulana. Semarak ini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagai kegembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Dan narasumber yang kedua yaitu Bapak Agus Iskandar. Beliau ini adalah pelatih keroncong dari Korps Kalawara, Sulawesi Tengah. Shalom, selamat malam, selamat bergabung Bapak Agus. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk membagi informasi yang luar biasa malam hari ini. Pertanyaan saya untuk Bapak yang pertama, mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana awal mula Bapak menggemari dan menguasai musik keroncong. Dan apakah Bapak sudah pernah melatih musik keroncong selain di gereja? Mungkin di kelompok-kelompok keroncong sekuler barangkali. Dan apakah bisa diceritakan prestasi apa saja yang sudah pernah Bapak atau grup keroncong Bapak raih? Mungkin sudah pernah mengisi di event-event apa saja. Bisa dibagikan kepada kami. Silakan Pak. Ya, saya itu suka dengan musik keroncong. Itu ketika saya itu duduk di bangku SMA BK Kalawara. Jadi waktu itu kan kepala sekolah almarhum Bapak Wilfried Kloso itu memang orangnya lebih keroncong. Jadi ada waktu-waktu senggang kami mencoba mainkan alat musik dan kami melantunkan lagu-lagu keroncong. Nah, situ awal dari kesukaan saya, kecintaan saya kepada keroncong sampai pada saat ini. Itu awal mula saya mulai keroncong. Nah, Bapak sudah pernah melatih grup musik keroncong di mana saja Pak selain di gereja? Kalau saya sebatas di desa saja, di desa Kalawara, tapi khususnya itu di gereja, Gereja Bala Keselamatan Korps Kalawara. Begitu ya Pak ya. Apakah sudah pernah ada mungkin prestasi yang pernah diraih barangkali dari grup musik keroncong gereja yang Bapak bimbing? Kalau prestasi kayaknya tidak ada, karena begini, event keroncong di Sulawesi Tengah itu kayaknya tidak ada. Namun kami pernah mengikuti event festival di Danau Lindu pada beberapa tahun lalu. Cuma kan itu musiknya musik bebas. Nah, kami dari Desa Kalawara mencoba untuk menampilkan keroncong di festival Danau Lindu. Dan
Ya, kami belum dapat prestasi yang bagus pada waktu itu karena kami masih awal-awal langkah untuk bergabung di Krom gitu. Namun kami pernah mengisi event yang besar, antara lain ketika Bala Keselamatan mengadakan tahunnya di Palu pada waktu itu. Saya tidak ingat tahun berapa itu, di Sarulemo. Dan kedua, kami baru-baru ini ditunjuk oleh panitia Christmas Carol. Kami ditunjuk untuk mengisi arah. Yang pertama di Grand Hall Palu dan juga di Korps Marnata. Dan saya pikir Komite Santana juga ikut pada waktu itu. Ini menarik sekali ya Pak ya. Mengapa Bapak membentuk musik keroncong di Kalawara? Karena kita tahu bahwa keroncong ini adalah musik yang lebih populer di Pulau Jawa. Mungkin Bapak bisa jelaskan. Begini, saya itu tertarik ketika keroncong itu selalu dimintai oleh para di gereja. Biasanya opsir yang dari pusat datang ke korps kami, itu yang pertama diminta itu pasti pujian keroncong. Dan akhirnya timbullah niat untuk membentuk grup keroncong supaya keroncong ini tidak mati lah, tidak mati seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Kan di Kalawara ini kan banyak seniman keroncong beberapa tahun lalu, tapi kan tidak sampai saat ini. Dan saya rindu untuk menghidupkan kembali keroncong di jemaat Korps Kalawara. Artinya di sini bahwa minat dari gereja atau jemaat di Kalawara sendiri cukup besar ya Pak ya. Bagaimana pendapat Bapak mengenai keterlibatan Gereja Bala Keselamatan secara umum di Sulawesi Tengah dalam menerima grup musik keroncong? Kami itu sering diundang di dalam berbagai acara di gereja-gereja Bala Keselamatan. Pernah kami diundang untuk mencari dana pada waktu itu di Korps Panca di Rindu ya, dan kami mampu mengumpulkan dana yang lumayan lah di sana untuk pembangunan gereja pada waktu itu. Dan gereja-gereja sekitar kami sangat berbeda. Dan sering kami, sampai sekarang pun kami masih dipanggil untuk melantun keroncong di gereja. Ya, puji Tuhan ya Pak ya. Kalau saya perhatikan pemain musik keroncong dan peminat dari grup musik keroncong itu kebanyakan adalah kaum dewasa ke atas. Bagaimana, apakah ada minat khusus dari orang muda atau mungkin ada cara-cara khusus yang Bapak lakukan di kalangan orang muda agar mereka juga menggemari musik keroncong ini? Mungkin ada yang sudah pernah Bapak lakukan, bisa dibagikan kepada kami. Saya sejauh ini sudah mulai membuat satu keadaan karena saya melihat ada tempat di kehidupan anak muda untuk musik keroncong ini. Saya melihat di sana ada tempat untuk mereka itu senang di sana. Nah, oleh karena itu grup kami sudah mulai bentuk. Ada yang senior, nantinya
berharap bahwa mereka akan melanjutkan perjalanan kami di musik rock. Nah, itu salah satu trik kami untuk menghidupkan terus keroncong di gereja kami. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir ya Pak dari saya. Memainkan musik keroncong dengan mengajarkan orang lain untuk bermusik keroncong itu tidak sama. Mungkin Bapak bisa bagikan kepada kami apa suka dukanya Bapak sebagai pelatih musik keroncong. Sulit atau tidak, Pak? Kalau mau dibilang sulit, ya sulit. Kalau mau dibilang gampang, yo saya gampang. Karena begini, kami itu kan berangkat dari latar belakang yang berbeda, background-nya berbeda-beda. Ya, ada yang teman kami itu, teman tim, itu ada yang karyawan, kerjanya sampai malam, ada juga yang bertani. Kadang-kadang waktu untuk latihan itu ya kadang agak terbentur. Jadi di sini butuh kesabaran untuk secara jeli mengatur teman-teman yang punya waktu, yang tidak punya waktu, dan juga salah satu yang menyulitkan bagi kami, teman-teman pemusik kami itu kemampuannya kan berangkat dari otak. Jadi saya bagaimana caranya itu untuk mengajari mereka lagu-lagu yang kadang-kadang saya ciptakan sendiri supaya pemain musik tahu kemana arahnya musik yang mau dimainkan. Karena ya terus terang kalau kita ambil dari lagu-lagu kontemporer itu kadang-kadang teman-teman yang ya terbatas kemampuan bermain musik itu agak sulit untuk memainkan alat musik. Jadi selama ini saya mencoba untuk menciptakan lagu rohani sendiri sesuai dengan tema atau sesuai dengan misalnya pengucapan syukur atau hari kelahiran Tuhan Yesus atau kematian Tuhan Yesus. Ya, kami coba untuk menciptakan lagu sendiri. Dari apa yang sudah Bapak bagikan, saya bisa menarik kesimpulan bahwa Bapak dan juga Bapak memiliki kerinduan yang besar untuk melakukan pelayanan melalui musik keroncong, dan minat atau respon daripada jemaat, gereja, dan juga masyarakat di sana cukup besar terhadap musik tradisional yang satu ini. Terima kasih banyak Bapak Agus. Kita akan doakan bersama semoga musik keroncong ini tetap lestari, dan mungkin kelak di kemudian hari akan ada pelatih-pelatih juga yang memiliki kerinduan melayani selain memiliki talenta musik seperti Bapak yang akan membentuk adanya nanti grup-grup musik keroncong yang baru di Kalawara dan juga di Sulawesi Tengah sebagai salah satu sarana penginjilan. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, pelayanan, dan biarlah apa yang sudah Bapak bagikan lewat podcast pada sesi ini memberkati kita sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Kembali kita akan mendengarkan persembahan kedua dari Orkes Musik Keroncong Korps 4 Surabaya yang dipimpin oleh salah satu narasumber kita pada saat ini. Lagu kedua ini diambil dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 194 yang berjudul Tak Ada Sahabat Seperti Yesus.
Kembali bersama dengan kami di My Salva Podcast dengan narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Sutrisno dari Korops 4 Surabaya. Beliau adalah pelatih musik keroncong di Korops 4 Surabaya. Shalom, apa kabar Bapak? Baik, malam. Puji Tuhan, sampai sekarang Tuhan kasih kekuatan. Terima kasih Bapak untuk mau berpartisipasi dalam bincang-bincang kita saat ini. Saya ingin menanyakan kepada Bapak, mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana awal mula Bapak menggemari dan menguasai musik keroncong. Baik, saya cerita dari awal ya. Sebelum saya membawa musik waktu di kampung ya, itu diajak oleh satu grup keroncong yang saya sebenarnya tidak kenal, tetapi setelah kami datang dikasih alat yang namanya cak ya, dan katanya grup saya bisa bergabung, dan kami bergabung sekian kali latihan dan main di sana di sini sesuai permintaan ya, nama jadi kampung itu yang awal mulanya ya. Dan setelah itu saya ingat saya pernah menyampaikan kerinduan saya karena saya punya pengalaman sedikit tentang keroncong. Waktu itu Kapten Sisman ya, karena mungkin sudah pensiun, saya sampaikan, Cap, gimana seandainya Kors 4 ini punya kelompok musik keroncong. Dia ditanggapi tidak begitu serius, tetapi akhirnya kami beli satu alat yang namanya cuk ya, dan itu kami coba mainkan di ibadah PPKS yang sekarang disebutkan PKB. Selain di gereja, mungkin Bapak pernah melatih grup musik keroncong di mana saja, Pak? Saya sebenarnya bukan pelatih ya. Dulu pemain, dan saya pertama kali suka menyanyi ya, bukan pemain musiknya. Jadi kalau ada tampilan di 17 Agustus atau pengantenan diundang begitu, saya biasanya cenderung yang jadi vokal. Saya suka di vokal, tetapi saya ada kerinduan bahwa pengalaman saya bisa dibawa ke gereja. Oleh sebab itu saya sampaikan kepada Kapten Sisman waktu itu, saya rindu kalau di gereja ini ada kelompok musik keroncong. Kalau tadi Bapak sampaikan Bapak bukan pelatih, lalu bagaimana grup musik keroncong ini bisa terbentuk? Sejarahnya bagaimana mula-mulanya? Apakah pemainnya satu menawarkan diri, berlatih bersama-sama, atau bagaimana Pak? Mungkin bisa dibagikan ceritanya kepada kami. Iya. Baik, saya ceritakan. Jadi apa yang terjadi pada waktu itu, memang kalau ditanya tentang tahun, saya tidak ingat lagi. Tetapi mulainya musik keroncong ini terbentuk, memang tidak serta-merta komplit pemain. Ya, kita sadari bahwa orang tua ini tidak semua bisa main alat musik. Dan kebetulan pada waktu itu ada orang luar ya, yang ikut ibadah PPKS, Pak Bambang dan Pak Eko. Kebetulan beliau bisa, dan kami mencoba untuk main alat seadanya ya, seadanya, meskipun akhirnya teman-teman kami yang Pak Eko dan Pak Bambang itu tidak aktif lagi ya. Pada zamannya Mayor Duhu dinas atau mengembalakan di Kors 4 ini, dan yang dari ofisir pimpin adalah Mayor Sayuti. Ada perintah dari Mas Sayuti, udahlah Pak Tis, berangkat saja dengan teman-teman ke Solo cari alat. Tahun berapa saya tidak lupa. Kami berangkat berapa orang, termasuk juga Mayor Duhu waktu itu dan Pak Daniel ya, bersama-sama ke Solo cari alat di mana kami bisa dapatkan itu. Dan mulai dari itulah kami pelan-pelan ya mencoba untuk menghidupkan musik keroncong. Memang pemain tidak tetap. Kami coba ini yang satu, lain-lainnya satu. Sangat sulit untuk menetapkan siapa sebenarnya yang pegang alat-alat ini.
ya. Tapi setelah dengan berjalan waktu kami mendapatkan sosok atau pemain-pemain yang sesuai dengan keinginan dan talenta mereka. Luar biasa ya Pak Sutrisno. Grup musik yang akhirnya terbentuk itu apakah pernah mengisi event-event di luar Gereja Bala Keselamatan Korps 4 atau mungkin pernah ada prestasi yang sudah diraih? Yang pernah kami alami bahwa musik keroncong di Korps 4 ini identik dengan PKP ya, PKP ya. Oleh sebab itu kalau ada kegiatan PKP, contohnya seperti kita pernah tukar mimbar di Semarang ya, kami bawa PKP dan tampilkan musik keroncong di sana ya. Ada juga setiap ada ibadah tekap temu kaum pria tekap di Bogor, kelompok keroncong dari Korps 4 ada, dan juga tekap yang di Bali kami hadir di sana mengisi kegiatan itu. Dan ada kegiatan lain yang kami mencoba untuk selalu isi. Selain sebagai pemain dan juga koordinator grup musik keroncong, apakah Bapak juga punya kegiatan menulis lagu atau menciptakan lagu-lagu keroncong? Mungkin Bapak bisa sebutkan lagu-lagu apa yang pernah Bapak ciptakan dan nyanyikan sendiri? Iya, awalnya saya dulu akan bekerja rutin di luar, tetapi ada satu saat saya tidak bekerja, ya, menganggur. Dan waktu menganggur itulah ada kesempatan saya coba buka buku nyanyian, saya buka Alkitab. Ada beberapa lagu yang saya coba untuk buat, ya. Meskipun kadang-kadang ada juga lagunya orang lain yang akhirnya saya ganti, tapi ada juga yang murni saya dan lagu adalah buatan saya sendiri. Ada semua mungkin ada 3 yang asli buatan saya. Tapi ada satu yang lagu yang paling sukai adalah kehidupan manusia. Waktu itu kehidupan saya sendiri. Wah, luar biasa ya Pak Sutrisno. Saya sangat senang sekali dengan apa yang Bapak sampaikan. Kemudian Pak, mengenai keterlibatan atau minat daripada gereja. Menurut Bapak bagaimana tanggapan gereja sendiri terhadap adanya grup musik keroncong di tengah-tengah pelayanan? Pada umumnya siapapun yang mengembalakan di Korps 4 ini sangat suka ya dengan musik keroncong, meskipun musik keroncong adalah musik yang agak ketinggalan. Penggemarnya orang tua, pemainnya orang tua, rata-rata begitu ya. Dan itu musik keroncong adalah musik Jawa yang membosankan. Tetapi saya suka, oleh sebab itu dengan berjalan waktu saya mencoba untuk menyisipkan cara bermain dan alat-alat di luar alat keroncong. Sebab alat keroncong sudah baku bahwa harus terdiri dari bass, cello, ya, cak, cuk, sama melodi. Kalau ada, itu ada flute dan biola. Tetapi sayangnya sampai saat ini kami belum mendapatkan pemain flute dan biola sampai saat ini. Harapan kita bersama ya Pak, supaya kelak akan ada talent-talent atau anak-anak muda yang berminat dan mau belajar dan bergabung dengan musik keroncong. Nah, sekarang mungkin ada upaya atau harapan apa yang ingin Bapak lakukan agar musik tradisional khususnya keroncong ini ada penerusnya atau ada peminatnya di antara generasi muda gereja? Apa yang Bapak sudah lakukan sampai saat ini? Baik, ya baik. Akhir-akhir ini ada beberapa anak muda yang menyampaikan kepada saya bahwa Om, aku boleh ikut nggak main keroncong? Oh ya senang kalau ikut. Ayo ikut. Itu ada beberapa kali kami latihan. Kami bawakan alat yang sejenis dengan alat yang sudah ada. Contohnya, juk itu kan harusnya cuma satu. Kita ada satu. Tetapi karena ada keinginan dari anak muda, saya membawakan di rumah satu-satu. Jadi ada juk 2 dan cak juk 2. Ya, ada juga melodi. Harusnya cuma satu. Tapi karena keinginan dari anak muda, kami bawakan gitar lagi satu, ya supaya masing-masing belajar kemana arahnya. Memang
terus terang aja kalau kita dengarkan musik keroncong yang asli, membosankan. Oleh sebab itu saya kepingin agak dibuat yang lain. Seperti di luar kan ada namanya keroncong dangdut gitu ya. Seperti itu. Keroncong apalah namanya. Jadi kalau bisa ke depannya saya kepinginnya. Jadi musik keroncong tempat ini tidak murni keroncong supaya bisa diterima oleh anak muda dan juga banyak orang. Dan pada umumnya selama ini kami menyampaikan pujian melalui alat ini banyak yang suka. Banyak yang suka, ada yang komentar suka. Puji Tuhan Pak, artinya bahwa di kalangan anak muda pun musik keroncong ini sudah mulai diminati dan diterima. Menurut Bapak, ini pertanyaan yang terakhir Pak, apa suka duka Bapak sebagai koordinator dan juga pembimbing di grup musik keroncong ini? Sulit atau tidak? Karena setahu saya musik keroncong agak sedikit berbeda dengan musik-musik kontemporer. Iya, memang terkadang saya sendiri pribadi merasa kesulitan karena pada umumnya pemain keroncong itu adalah orang Jawa, ya. Tetapi kenyataan di tempat ini, di korps ini, pemain keroncong itu ada yang dari Palu, ya, ada dari Palu, ya, ada dari Ambon. Tapi itu semua tidak membuat kami untuk mundur. Ayo kita berjalan bersama bagaimana enaknya musik keroncong dikemas. Dan kalau dulu memang kelompok musik keroncong tidak ada namanya pelatih, tidak ada namanya ketua, tidak ada namanya koordinator. Tapi akhir-akhir ini teman-teman menyatakan bahwa Pak Tris saja jadi koordinator, ya. Dan oleh sebab itu saya pribadi bukan nolak, tapi saya berserah kepada saudara teman-teman. Ayo kita bersama-sama untuk meringankan beban saya dan supaya musik keroncong tetap solid. Saya minta tolong kepada 2 orang, ya, yang menolong saya. Yang satu adalah setara dengan pelatih, tapi saya tidak bilang pelatih, itu adalah saya katakan sebagai apa namanya itu ya, pengarah. Ya, sebab semua pemain musik di sini semua ahli main musik, gitar pinter, semua pinter, tapi butuh seorang pengarah, ya, supaya grup keroncong juga akan sulit nantinya. Saya nunjuk 1 orang yang namanya penasihat, ya. Pengarah saya minta Bapak Saki, ya. Kalau orang katakan mungkin pelatih, tapi saya bilang pengarah, ya. Untuk penasihatnya saya minta Bapak Edwin Higi, dan pelindung tentu OP yang ada di tempat ini. Itu upaya kami supaya grup ini tetap sulit, bukan karena musik keroncong Pak Tris, bukan begitu, ya. Jadi milik bersama, ayo kita sama-sama. Begitu Ibu. Saya patut mengucapkan banyak terima kasih untuk kerinduan dan juga upaya dan kerja keras yang sudah Bapak lakukan untuk melestarikan musik tradisional di gereja. Karena kita tahu bersama bahwa musik tradisional pun itu bisa menjadi salah satu sarana untuk penginjilan. Kita akan doakan bersama-sama ya Pak, supaya kelak akan ada lebih banyak lagi orang-orang muda, orang-orang dewasa yang mengerti musik, yang juga tertarik dan juga mau bergabung menjadi tim atau grup musik keroncong di Korps 4 Surabaya. Terima kasih banyak Pak untuk waktu yang sudah diberikan. Kita boleh berbincang-bincang bersama. Tuhan Yesus memberkati Bapak, memberkati keluarga, pekerjaan dan juga pelayanan Bapak. Terima kasih banyak. Selamat Pak Sutrisno. Ya, terima kasih. Dari pembicaraan dan perbincangan menarik kita kali ini, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan bersama. Yang pertama, untuk musik bambu ternyata sangat diminati oleh gereja dan bahkan generasi muda di Sulawesi Tengah. Hanya saja agak sulit untuk mencari pelatih yang menguasai teknik melatih grup musik bambu. Kesimpulan kedua, karena Kalawara adalah daerah dengan mayoritas penduduk suku Jawa, sangat sulit untuk mengembangkan keroncong di luar wilayah Kalawara, sehingga dibutuhkan wadah atau organisasi yang bisa mengembangkan musik keroncong di sana.
Yang ketiga, untuk menarik minat anak muda, maka dibutuhkan musik keroncong yang bisa dimodifikasi dengan genre musik lain, sebagai contoh keroncong jazz atau keroncong pop dan lain-lain, sehingga menarik minat dari kaum muda untuk bergabung dengan grup musik keroncong. Harapan kita bahwa pembahasan kita pada podcast kali ini dapat menggugah hati kita semua sebagai saksi Kristus untuk tidak berhenti mencari jiwa dan bersaksi bagi Tuhan. Salah satunya adalah melalui kesenian daerah kita masing-masing. Terima kasih banyak sudah bergabung dan menjadi berkat bersama dengan kami. Dan bagi sahabat My Salva Podcast, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya, tentunya dengan pembahasan yang tidak kalah menarik. Tuhan Yesus memberkati.